Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa menyisihkan waktu kita untuk menonton video ini. Nah, untuk materi kultur kali ini saya akan membahas tentang masalah ketakwaan. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang tujuan saum, yaitu agar orang-orang beriman menjadi takwa. Namun yang perlu diingat di sini bahwa ketakwaan itu bukan hanya ada di dalam saum saja, tetapi di dalam ibadah yang lain juga sama ada ketakwaannya. Sebagaimana Allah ungkapkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang Dia itu telah menciptakan dirimu, walladzina min qablikum, dan Dia juga telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang takwa. Nah, di sini kalimat takwa ini juga disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah. Begitu juga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu tentang saum. Nah, oleh karena itu takwa ini harus kita usahakan, harus kita adakan. Karena kalimat takwa ini mudah untuk diucapkan tapi berat untuk dilakukan. Oleh karena itu, agar kalimat takwa ini atau sifat takwa ini ada dalam diri kita, maka ada beberapa hal yang tidak boleh kosong pada diri kita. Yang pertama yaitu sifat mu'adah. Apa itu sifat mu'adah? Sifat janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang lahir ke alam dunia, siapapun orangnya, apapun warna kulitnya, bagaimanapun agamanya, tentu dia pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia berjanji? Yaitu ketika ruh-ruh kita itu masih berada di alam ruh, atau orang lain mengatakan di alam azali. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187. Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka itu menjawab, bala syahidna, betul, aku ini, engkau ini adalah Tuhan. Dengan melihat Al-Quran, dengan melihat dalil ini menunjukkan bahwa setiap orang pernah berjanji, apapun itu agamanya, apapun itu jenis kulitnya, dimanapun dia tempat tinggalnya. Tetapi dengan seiring perputaran waktu, tentu janji-janji itu terlupakan oleh kita. Apalagi yang mendominasi untuk kelupaan kita itu yang pertama, jenjang waktu, jenjang alam yang berbeda. Kedua, keturunan atau keluarga kita juga yang mendukung untuk perbedaan tersebut atau kelupaan tersebut. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yu'ladu alal fitrah.
setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Para ahli tafsir ketika mengartikan kalimat fitrah ini beda-beda. Ada yang mengartikan kalimat fitrah ini dengan arti agama Islam. Artinya, setiap anak yang baru lahir ke alam dunia pada dasarnya agama Islam. Kita akan mengambil sebuah contoh. Di tahun 90-an di negara Afrika ada sebuah pasangan keluarga, yaitu pasangan Prancis sama Domisilia. Dia itu melahirkan sebuah anak laki-laki yang kebetulan anak tersebut ketika mau dibaptis dia itu menolak. Padahal keluarga ini dia dilahirkan di keluarga yang beragama Kristen. Pada waktu dibaptis anak ini berkata, "Mama, unis bebaptis sehwa Allah wa zumbe na'ami wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau melihat dari bahasa kita, anak ini mengatakan, "Mama, mohon maaf, janganlah engkau membaptis kepadaku. Aku ini orang yang beriman kepada Allah dan yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mendengar perkataan seorang anak tersebut, kedua orang tersebut merasa heran dan kaget. Kenapa anak mengatakan seperti ini? Bahkan tanpa disadari anak juga telah mengucapkan sebuah kata-kata, sebuah ucapan yang belum pernah didengar oleh dia. Sehingga orang tua tersebut punya keyakinan bahwa anak ini kesurupan. Dengan mendengar istilah ini, berita ini terkenal kemana-mana. Sehingga ada seorang ulama yang mempertanyakan kenapa ada anak yang kesurupan. Dan dia memastikan ternyata anak ini bukan kesurupan. Dia membacakan salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum ittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Nah, seorang ulama ini dia mengatakan kepada orang tuanya bahwa anak ini bukanlah kesurupan, tetapi dia membacakan sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan dia juga menunjukkan buktinya kepada orang tua tersebut, yang akhirnya orang tua tersebut menyadari dan dia juga masuk agama Islam. Nah, dengan kejadian seperti ini, Allah Maha berkuasa kepada siapa yang Dia kehendaki. Jangankan kita dilahirkan di keluarga yang beragama Islam, di keluarga yang non-Islam juga, kalau Allah menghendaki hidayah kepada dia, tentu saja itu akan terjadi. Nah, begitu juga para ulama yang lain ketika mengartikan bahwa kalimat fitrah ini ada yang mengartikan suci dari dosa. Tetapi suci di sini adalah suci dari perbuatan syirik. Sehingga di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengatakan ba'abawahu, tergantung kepada orang tuanya. Yuhawidanihi, apakah dia mau dimasukkan agama Yahudi yang punya keyakinan bahwa Uzair ini merupakan anak Allah, atau Yunasiranihi, mau dimasukkan ke agama Nasrani yang punya keyakinan bahwa Isa Al-Masih ini adalah anak Allah, atau Al-Mujasanihi, atau agama Majusi yang punya keyakinan bahwa malaikat ini merupakan putrinya Allah. Nah, di dalam hadis tersebut ternyata Rasulullah SAW mengatakan bahwa anak tersebut tergantung kepada orang tuanya.
Nah, ini menunjukkan bahwa kita selama ini pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia adalah Tuhan seluruh alam. Hadirin rahimakumullah. Di dalam hal ini kita sebagai umat Islam tentu saja sama pernah berjanji kepada Allah. Oleh karena itu, janji-janji ini harus kita tepati, harus kita laksanakan. Karena pada suatu hari nanti, bahwa janji ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, usahakanlah apapun janji kita, bagaimanapun bentuknya, kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Pemirsa rahimakumullah. Nah, inilah salah satu sifat takwa yang harus ada pada diri kita. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah di waktu yang lain akan saya sambung lagi materi yang kedua, yaitu sifat takwa yang kedua, yaitu muraqabah. Kita tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.